Anatomi dasar, peran sejarah dalam anatomi, mempelajari bagaimana ilmu anatomi berkembang, Hippocrates dan Galen, sebagai pelopor dalam memahami tubuh manusia. Leonardo da Vinci, melalui sketsa anatomi tubuh manusia. Andreas Vesalius, penulis buku anatomi De Humani Corporis Fabrica, yang menjadi fondasi anatomi modern. Peran sejarah dalam anatomi sangat penting karena pengetahuan tentang tubuh manusia dan pemahaman anatomi telah berkembang melalui proses panjang yang melibatkan penelitian, eksperimen, dan kemajuan teknologi. Sejarah anatomi memberikan landasan untuk pemahaman kita tentang tubuh manusia hari ini, dan peran sejarah ini tidak hanya berkaitan dengan penemuan-penemuan ilmiah, tetapi juga dengan perkembangan metode-metode yang digunakan dalam studi anatomi. Beberapa tahap penting dalam sejarah anatomi telah berkontribusi besar terhadap pemahaman kita saat ini. Berikut adalah beberapa peran utama sejarah dalam anatomi secara rinci. 1. Awal mula pemahaman anatomi, pengamatan prasejarah dan budaya kuno. Pada zaman prasejarah, manusia sudah mulai menunjukkan minat terhadap tubuh dan fungsinya, meskipun pemahaman mereka terbatas oleh keterbatasan teknologi dan pengetahuan ilmiah. Beberapa kebudayaan kuno mulai melakukan observasi terhadap tubuh manusia, walaupun belum ada metode sistematis untuk mempelajari anatomi secara ilmiah. A. Mesir kuno. Deskripsi. Di Mesir kuno, pembalseman mumi memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari struktur tubuh manusia lebih detail. Penerapan anatomi, meskipun tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh untuk kehidupan setelah mati. Proses pembalseman membantu orang Mesir mempelajari organ tubuh seperti otak, hati, dan paru-paru. Mereka mengetahui tentang pembuluh darah dan beberapa struktur tubuh lainnya meskipun pemahaman mereka belum sepenuhnya ilmiah. B. Yunani kuno. Deskripsi. Para ilmuwan Yunani kuno, seperti Hippocrates dan Aristoteles, mulai mengembangkan teori dan pengamatan sistematis tentang tubuh manusia. Penerapan anatomi Hippocrates, yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran, menekankan pentingnya observasi klinis dalam praktik medis. Dan Aristoteles mulai melakukan penelitian dan penulisan mengenai anatomi hewan yang berkontribusi pada pemahaman awal tentang tubuh manusia. C. Roma kuno. Deskripsi. Di Roma, seorang ilmuwan dan dokter terkenal seperti Galen, 129-200 m, mengembangkan banyak pemahaman dasar tentang anatomi manusia. Penerapan anatomi. Galen melakukan diseksi pada hewan, terutama babi dan monyet, untuk mempelajari anatomi, karena pada saat itu diseksi tubuh manusia dianggap tabu.
Meski demikian, banyak teori Galen yang diterima sebagai kebenaran dalam dunia kedokteran selama berabad-abad, meskipun beberapa pemahamannya kemudian terbukti salah. 2. Abad Pertengahan. Pengaruh agama dan pembatasan ilmiah. Pada abad pertengahan, studi anatomi mengalami stagnasi karena pengaruh kuat dari gereja dan pandangan agama yang membatasi pembelajaran ilmiah, terutama yang melibatkan diseksi tubuh manusia. A. Pengaruh gereja. Deskripsi. Gereja Katolik Roma memiliki kekuatan besar dalam membentuk budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan. Praktik diseksi tubuh manusia dianggap tidak bermoral dan tabu, sehingga penelitian anatomi terbatas. Penerapan anatomi. Walaupun pembelajaran anatomi berkembang lebih lambat, beberapa dokter dan ilmuwan masih dapat melakukan penelitian terbatas berdasarkan teks-teks Yunani dan Romawi kuno. Tetapi seringkali terhambat oleh norma-norma agama yang menghalangi diseksi tubuh manusia. 3. Renaissance. Kebangkitan ilmu pengetahuan dan studi anatomi. Renaissance, abad ke-14 hingga ke-17, menjadi titik balik besar dalam sejarah anatomi karena kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Pada periode ini, diseksi tubuh manusia mulai diterima kembali, dan pengetahuan anatomi berkembang pesat. A. Andreas Vesalius, tahun 1514 sampai tahun 1564. Deskripsi. Vesalius, seorang dokter asal Belgia, dianggap sebagai bapak anatomi modern karena kontribusinya yang sangat besar dalam pengembangan anatomi. Penerapan anatomi. Vesalius menulis buku monumental berjudul De Humani Corporis Fabrica 1543 yang menggambarkan anatomi tubuh manusia dengan ilustrasi yang sangat detail dan akurat. Ia melakukan diseksi manusia secara langsung, yang pada masa itu adalah praktik yang kontroversial. Karyanya mengoreksi banyak kesalahan yang dilakukan oleh Galen dan memberikan dasar yang kuat bagi studi anatomi modern. B. Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Deskripsi. Para seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo juga memainkan peran penting dalam studi anatomi, meskipun mereka lebih dikenal sebagai seniman. Penerapan anatomi. Da Vinci dalam karya seninya, membuat banyak ilustrasi detail tentang anatomi tubuh manusia, yang didasarkan pada pengamatan langsung melalui diseksi tubuh. Ia menggambar dan menganalisis otot-otot, tulang, dan struktur tubuh lainnya secara luar biasa rinci. Michelangelo, sebagai seniman, juga mempelajari anatomi untuk menggambarkan tubuh manusia secara lebih realistis dalam patung-patung dan lukisannya. 4. Era modern.
Kemajuan teknologi dan pemahaman anatomi yang lebih mendalam, dengan berkembangnya teknologi di abad ke-19 dan seterusnya, pemahaman tentang anatomi semakin mendalam. Terutama dengan kemajuan dalam pencitraan medis dan metode penelitian lainnya. Pencitraan medis, deskripsi, pencitraan medis, termasuk X-ray, CT scan, MRI, dan USG. Memberikan gambaran tubuh manusia tanpa perlu melakukan diseksi. Penerapan anatomi. Teknik-teknik pencitraan ini memungkinkan dokter untuk memvisualisasikan struktur internal tubuh dengan detail yang luar biasa dan tanpa invasif. Ini mengubah cara kita mempelajari anatomi, memungkinkan penelitian yang lebih efisien dan akurat tentang organ dan jaringan tubuh manusia. B. Perkembangan mikroskop, deskripsi. Penggunaan mikroskop memungkinkan para ilmuwan untuk melihat struktur mikroskopis tubuh manusia, seperti sel dan jaringan. Penerapan anatomi. Penemuan mikroskop mengarah pada pemahaman lebih dalam tentang anatomi pada tingkat seluler dan jaringan, membuka jalan bagi bidang histologi dan patologi. Yang penting dalam penelitian dan diagnosis penyakit. C. Anatomi komputer dan virtual, deskripsi, dengan teknologi komputer dan model 3D. Anatomi tubuh manusia dapat dipelajari secara interaktif menggunakan simulasi digital. Penerapan anatomi. Sistem pembelajaran anatomi berbasis komputer memungkinkan mahasiswa kedokteran untuk memvisualisasikan dan memanipulasi model 3D tubuh manusia tanpa perlu menggunakan cadaver. Teknologi ini juga memungkinkan penggunaan augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, untuk pengalaman pembelajaran anatomi yang lebih imersif. 5. Pemahaman anatomi dalam konteks ilmu kesehatan. Sejarah anatomi tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang tubuh, tetapi juga pada pengaruhnya dalam pengobatan dan perawatan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan anatomi mendasari banyak perkembangan dalam diagnosis medis, pembedahan, dan pengobatan. Pembedahan. Pengetahuan anatomi yang mendalam sangat penting dalam melakukan prosedur pembedahan, baik itu pembedahan minor atau major. Sejarah pembedahan, yang didorong oleh pengetahuan anatomi, telah berkembang dari teknik-teknik yang terbatas pada abad pertengahan hingga prosedur modern yang lebih aman dan lebih efektif. Farmakologi dan terapi. Pemahaman anatomi membantu dalam pengembangan obat-obatan dan terapi yang lebih tepat sasaran, serta dalam pengobatan penyakit yang memengaruhi organ atau sistem tubuh tertentu. Kesimpulan, peran sejarah dalam anatomi sangat besar, karena banyak penemuan dan kontribusi ilmuwan dari masa lalu yang membentuk fondasi bagi pemahaman kita saat ini.
Dari pengamatan pertama kali terhadap tubuh manusia pada zaman kuno, hingga diseksi tubuh manusia oleh Andreas Vesalius, dan kemajuan teknologi pencitraan medis. Setiap langkah sejarah telah memperkaya pengetahuan kita. Sejarah anatomi juga membantu kita memahami hubungan antara struktur tubuh dan fungsinya, yang sangat penting dalam kedokteran dan pengobatan modern. Tanpa perjalanan sejarah ini, pemahaman anatomi manusia yang kita miliki saat ini mungkin tidak akan tercapai.